Dewa tahun 91, nah mengingat bahwa lawan kita nanti di final bukan lawan yang mudah bahkan cukup sulit yakni Thailand. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Bung Herdy Monkoto, pengamat sepak bola kita sudah hadir di sini. Selamat malam Bung. Malam, Cak. Ya, Malam. sambil kita nanti akan menunggu ya pemirsa sejumlah narasumber saya lainnya. Tapi mungkin saya ingin ke Bung Herdy dulu. Ya. Boleh dong direview permainan semifinal kemarin ini seperti apa? Wow. Cukup puas tidak sih? Karena ini bermain dramatis ya. Kalau ukurannya puas, saya puas. Bukan cuma saya, praktisi sepak bola di Indonesia pasti semuanya puas. Ya. Meski itu baru semifinal. Tapi melihat penampilan anak-anak, wow, luar biasa. Bayangkan, 36 menit terakhir kita hanya tampil dengan 10 nama. Dalam keadaan kita di pressure. Ya. Mereka tertinggal 2-1, menyamakan keadaan menjadi 2 sama. Lalu kemudian potensi ini laga berakhir dengan extra time. 2 kali 15 menit. Jika ini terjadi, saya nggak tahu harus bilang apa lagi. Tapi kemudian ada Taufani dengan golnya yang luar biasa. Dalam keadaan tertekan, Indonesia menyerang dan Taufani hanya dengan sudut tembak yang sempit, dia mempressing bola dan membobol gawang Vietnam 3-2. Siapa bilang ini tidak dramatis? Sangat dramatis ya. Dan sekarang saatnya kita menunggu partai puncak. Ya. 90 menit lagi Indonesia mendapatkan medali emas. Medali yang kita rindukan dalam interval 32 tahun. Oke. Amin. Bung, kalau boleh dikomentari, kita jangan euforia, kita harus Ya. menganalisis pola permainan kita. Ya. Gol terakhir yang bisa tercipta sebenarnya karena faktor keberuntungan atau koordinasi yang baik, teknik yang baik. Dua-duanya, dua-duanya. Di situ ada faktor laki, tapi juga ada faktor bagaimana mereka Indonesia mendesain serangan itu bagus sekali. Kita melihat bagaimana seorang Fajar dapat bola di sektor flank kanan, memberikan bola kepada Taufani dan Taufani dengan hanya satu kontrol tanpa melihat gawang dia melepaskan tendangan, placing ke tiang jauh dan masuk. Saat itu saya terima kasih Tuhan, luar biasa ini. Sebenarnya kalau di analisis pola permainan Vietnam pada semifinal ini seperti apa sih? Apakah memang cukup mereka dalam kondisi paling primanya? Atau memang kita yang memang lebih baik secara teknik bermain pada saat itu? Ya, Vietnam tiba di semifinal sebagai peringkat kedua di grup A. Angkanya sama dengan Thailand, hanya kalah soal produktivitas gol. Ya. Lalu kemudian sejarah pertemuan Vietnam dengan Indonesia di pentas SEA Games, mereka unggul dibandingkan dengan kita. Terakhir di final SEA Games 2019, pada saat Vietnam berhadapan dengan Indonesia, mereka menang telak. Dengan skuad Indra Safri juga, 3-0. Nah, saya melihat satu kelebihan Vietnam adalah bagaimana mereka tampil sangat ulet. Ya. Fighting spiritnya bagus sekali. Mereka sama sekali tidak memberikan space untuk lawan-lawannya. Tetapi lawan kita di semifinal hari Sabtu kemarin di Phnom Penh, di Stadion Olimpik, kita tahu bagaimana skuad Indra Safri 30 menit pertama itu control of the game. Skuad Indra Safri main tenang. Mereka maksimal dalam setiap detik. Ini yang terjadi. Dan untung kita bisa melihat ada gol perdana lewat sundulan yang gagah berani dari Komang. Bagus sekali. Lewat throw in yang sangat... Kita lihat bagaimana seorang Pratama Aran melemparkan bola seolah-olah tendangan penjuru dan Komang pam dengan sundulannya. Sejak itu kita tampil dominan. Sampai kemudian terjadilah drama ketika Arhan diusir dengan kartu merah pada menit ke-60. Inilah kemudian menyebabkan duel ini berlangsung dengan sangat dramatis. Oke, ditahan dulu Bung, karena sekarang saya sudah tergabung dengan Marcus Horizon, ini mantan pemain timnas ya. Saya mau tanya-tanya nih kira-kira analisisnya seperti apa, Bang Marcus? Ya. Ya, halo. Iya, sedang di mana ini Bang posisinya? Ikut ke Phnom Penh atau bagaimana?
Enggak lagi di Bandung. Oke, Bang, boleh dong dianalisis ini atau berikan komentar bagaimana permainan timnas U22 di semifinal kemarin. Sekiranya cukup puas atau bagaimana ini? Apakah ada catatan jangan-jangan? Ya, yang pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat buat timnas U22 SEA Games, pelatih, ofisial, para pemain khususnya sangat luar biasa berjuang selama 90 menit, dan terutama buat para pecinta sepak bola yang ada di tanah air maupun di Kamboja sana, turut mendoakan timnas Indonesia. Kemarin kita alhamdulillah berhasil lolos ke final, mudah-mudahan kita bisa juara. Baik. Bang Markus, bagaimanapun juga skor 3-2 ini kan cukup baik, tapi kita juga kebobolan 2 gol ini. Sebenarnya ada catatan nggak sih dari Bang Markus? Ya, yang pasti yang pertama itu memang kemarin saya lihat pertandingan yang memang benar sangat-sangat menegangkan ya, apalagi timnas mendapat kartu merah. Itu saya yakin para pemain itu memang benar-benar sangat sangat sibukan dengan permainan Vietnam yang secara terus-menerus menggempur permainan lini pertahanan timnas Indonesia. Dan syukurnya para pemain timnas Indonesia dengan mental yang baja bisa mempertahankan dan bisa sempat membalikkan keadaan lagi, yang dari draw sampai akhirnya alhamdulillah bisa menang 3-2. Kalau berdasarkan pengalaman nih Bang Markus, kalau melawan Vietnam itu sebenarnya secara mental ini seperti apa sih? Karena Vietnam ini juga cukup diunggulkan ya, seperti apa Bang Markus? Ya, kalau Vietnam bermain sangat agresif ya Mbak. Mereka tetap bermain melalui sayap-sayapnya. Mereka mempunyai pemain-pemain yang kencang juga di sayap-sayapnya. Bahkan di lini tengah juga. Itu yang keunggulan dari Vietnam. Dia memang benar-benar fighting spiritnya Vietnam itu hampir sama-sama sama kita sebenarnya. Oke, ditahan dulu Bang Markus karena sekarang saya sudah tersambung dengan Waketum PSSI ini Pak Zainuddin Amali yang menyaksikan dramatisnya pertandingan kemarin pemirsa semalam tepatnya Indonesia-Vietnam. Saya akan sapa, selamat malam Pak Zainuddin Amali, Pak Waketum PSSI. Malam Pak. Ya. Baik, Pak boleh diceritakan Pak, ini dramatisnya permainan semifinal kemarin Bapak semalam. Suaranya nggak Bapak jelas ini, putus-putus dari sana. Pak, bagaimana ini pertandingan semalam Pak? Bapak jadi saksi ya, saksi di sana dramatisnya pertandingan. Boleh diceritakan Pak? Baik, tampaknya ini komunikasi saya sedikit terganggu. Nanti saya akan tanya kepada Pak Zainuddin Amali karena memang menjadi saksi begitu dramatis ya permainan, bahkan membuat para penonton di sana ini supporter Indonesia deg-degan luar biasa pemirsa. Tapi jangan euforia dulu, masih ada final yang nanti menunggu sesaat lagi. Ya, langsung saja saya akan tanyakan dengan Waketum PSSI Pak Zainuddin Amali. Ini mudah-mudahan komunikasi saya ini bisa tersambung dengan baik. Pak Zainuddin Amali, Pak boleh diceritakan Pak pertandingan semalam dramatis seperti apa Pak? Silakan Pak. Pak Zainuddin Amali. Pak Zainuddin Amali, Bapak. Nggak ada. Baik, baik. Tampaknya komunikasi saya sedikit terganggu ya karena memang jarak yang memisahkan saya dengan Pak Waketum PSSI. Bung, bolehlah dikomentari karena kita menunggu ya ini
bagaimana diceritakan proses dramatis dari permainan yang digelar semalam. Thailand bagaimana? Kita akan bertemu dengan Thailand. Kalau catatan kita seringkali ketika bertemu dengan Thailand, kita kurang beruntung. Ini seperti apa? Oke, dalam medium partai puncak final ini adalah pertemuan kita yang keempat dengan Thailand. 3 pertemuan sebelumnya kita menang sekali. Itu adalah di Manila 1991 dengan drama adu penalti saat itu. Pertemuan terakhir kita versus Thailand terjadi 2013, 10 tahun yang lalu di Myanmar. Dan kita kandas 1-0 lawan Thailand. Tetapi 2 pertemuan sebelum atau terakhir ini dengan regulasi yang berbeda dengan yang ada di Kamboja saat ini. Di mana di Kamboja saat ini itu adalah under 22, di bawah usia 22 tahun. Ini regulasi yang sama sekali baru. Jadi kalau kita melihat bagaimana kans kita berhadapan dengan Thailand hari Selasa malam nanti, saya melihat peluangnya gede. Kita dan saya juga banyak merindukan sebuah gelar juara, medali emas, dan di podium juara merah putih berkibar. Skuad Indra Safri komplit. Dia pantas mendapatkan itu versus Thailand hari Selasa nanti. Kenapa? Let's say dari 20 nama ini mereka komplit. Di belakang, di tengah, dan juga di depan. Semua pemain dari 3 areal ini sudah bisa memetik gol. Oke. Ya, sekarang saya akan sapa lagi nih Pak Zainuddin Amali. Pak, selamat malam Pak. Halo, selamat malam. Ya, Pak, boleh diceritakan Pak bagaimana pertandingan semalam begitu dramatis Pak? Bapak melihat detik-detiknya seperti apa? Ya, dramatis, menegangkan dan membuat kita stres yang melihat langsung di stadion. Apalagi kita ini kan kalau ketemu Vietnam, sering anak-anak itu ada trauma yang ya biasalah, bagaimana di Filipina, bagaimana di Vietnam sendiri, dan apa yang dialami kemarin siang. Tetapi kita bersyukur anak-anak tetap walaupun di awal-awal tegang, tetapi makin menit-menit berjalan mereka makin bagus. Yang malah tambah bikin tegang kita ketika kita tinggal 10 orang melawan Vietnam yang masih lengkap 11 orang. Begitu Pratama Arhan dikeluarkan, itu sangat tegang semua, Ketua Umum Pak Erick Thohir, saya, Esko, dan saya kira seluruh kita yang menonton sangat tegang karena memang sangat jarang ya tim yang tersisa 10 orang bisa memenangkan pertandingan lawan tim yang masih lengkap. Tapi alhamdulillah ya, Coach Indra Safri beserta tim pelatih bisa membuat irama permainan anak-anak tetap kembali tenang dan mereka bisa fokus untuk bisa memenangkan pertandingan dan akhirnya kan kita bisa menang. Nah, bagi saya pribadi ini adalah pengalaman pertama saya yang sangat tegang, sangat stres. Sebelum-sebelumnya saya tidak pernah setegang ini, mungkin karena dulu saya bukan pengurus PSSI. Hari ini saya adalah pengurus PSSI sehingga ketegangan dan stresnya itu tambah ya menjadi beban. Ya, saya rasakan betul waktu di Filipina saya sebagai menteri, di Vietnam saya sebagai menteri olahraga. Ya saya kira tidak begitu tegang seperti saya sebagai wakil ketua umum PSSI. Jadi memang ya bukan cuma penonton yang lainnya, saya sendiri juga tegang. Tetapi saya ada satu harapan yang memang pada saat sebelum mereka berangkat dan pada saat saya menemani mereka di saat-saat briefing di sana, ada tekad yang luar biasa dari mereka. Karena memang Ketua Umum Pak Erick Thohir menyampaikan kepada kita pengurus, jangan anak-anak ini diberi beban, jangan diberi target yang
sesuai dengan keinginan pengurus. Biarlah anak-anak ini yang bertarget sendiri. Dan itu yang menjadi tekad mereka. Mereka sudah sampaikan, kami ingin membuktikan bahwa tim yang sekarang adalah tim yang pernah ada yang terbaik dan ingin mengembalikan medali emas yang sudah 32 tahun yang dirindukan oleh masyarakat Indonesia. Jadi mereka sendiri begitu ditanya teman-teman media, Pak Erik bilang tanya pemain, jangan tanya pengurus, kita tidak mau memberikan beban. Dan itu bagi mereka juga secara mental, secara psikologis lebih bagus. Dan setelah pertandingan pertama lawan Filipina, saya langsung menambah lagi 2 psikolog. Saya datangkan dari Jakarta untuk membuat anak-anak ini semakin tenang dan terjaga mentalnya. Kan kita tahu ini anak-anak usia di bawah 22 tahun. Tentu mentalnya juga masih naik turun. Nah, secara teknik, taktik, kemudian fisik, peserta yang sudah masuk di SEA Games ini hampir mirip ya rata-rata lah begitu ya, semua peserta, semua negara. Karena kita lihat dari pertandingan ada yang kalah, kemudian dia bisa memenangkan lagi dan sebagainya. Akhirnya yang akan menentukan itu adalah mental. Dan terbukti anak-anak makin terasa dan saya diskusi semalam dengan psikolog yang kita minta untuk mendampingi mereka, memang seperti itulah kenyataannya. Jadi saya berharap mudah-mudahan hari Selasa nanti anak-anak semakin punya waktu untuk recovery dan mereka bisa memenangkan pertandingan. Itu sih harapan kita ya dan harapan seluruh rakyat Indonesia. Pak Zainuddin Amali, Pratama Arhan kan dipastikan tidak bermain di final, Pak. Lantas ini sebagai Waketum PSSI ini bagaimana sarannya kepada Pak Indra Syafri ini? Akan pakai taktik seperti apa ini? Ya, saya kira kualitas Indra Syafri kita sudah tahu ya. Beliau melatih dengan dengan hati dan lain sebagainya, sehingga kita pengurus tidak perlu lagi memberi masukan apa-apa, nanti malah bingung. Jangan sekali-sekali pengurus itu mengintervensi wilayah yang menjadi otoritas dari pelatih, jangan. Nanti itu bisa membuat kacau strategi dan taktik yang sudah direncanakan, game plan yang sudah direncanakan, sudah percaya saja kepada pelatih. Apalagi ini Indra Syafri membangun tim ini luar biasa dan saya kira semoga anak-anak siap untuk pertandingan final ini. Terima kasih Pak Zainuddin Amali, Waketum PSSI ini mudah-mudahan menambah semangat ya para anak-anak timnas U22 di sana. Nanti sesaat lagi masih belum tuntas ini kita untuk menguliti pola permainan taktik dan strategi Thailand di mana ini lawan berat kita. Tapi kita masih punya harapan besar ini saat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya langsung saja Bung, berapa persen peluang menang Indonesia? Kalau itu pertanyaannya, saya bilang lebih dari 50%. Kenapa? Karena skuad Indonesia saat ini di SEA Games Kamboja itu komplit. Indra Syafri tidak hanya sendirian. Dia dibantu oleh 5 asisten pelatih sekaligus. Ada Sari Gultom, ada Eko Purjanto, ada Bima Sakti, ada Kurniawan, ada Alek Alda Yudi, dan juga ada Yetu Mena. Tadi Pak Amali bilang ada 2 psikolog komplit. Dan mereka tampil dengan satu kesatuan yang utuh. Luar biasa ini. Bayangin, 4 game di fase grup plus 1 semifinal yang dramatis. Semuanya dipetik dengan kemenangan. Beda dengan Thailand yang bermain imbang 1 kali lawan Vietnam di fase grup mereka. Jadi kalau melihat berapa persen peluang kita, come on, saya berharap lebih dari 50%. Pertanyaannya, bagaimana hari Selasa nanti para pemain itu masuk ke lapangan dengan kepala tegak. Bagaimana mereka bisa memaksimalkan setiap detik itu dengan optimal. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan 2 kali 45 menit tanpa perpanjangan waktu, tanpa adu penalti. Saya bilang Indra Syafri dia jeli. Dia punya kapasitas untuk mendesain tim ini
membawa menuju podium juara. Mereka, para pemain, rindu dengan medali emasnya. Jadi saya bilang di atas 50%. Berapa saya belum tahu. Oke. Tapi kita berharap seperti itu. Baik, kalau Bang Markus seperti apa? Berapa persen kira-kira peluang menang Indonesia? 100% kalau saya. Wow, kenapa? Apa alasannya? Yang pertama, yang pasti ya, saya yakinnya dari mulai penyisian sampai semifinal kemarin, permainan Indonesia makin lama makin meningkat. Nah, mudah-mudahan di final nanti lebih meningkat lagi, makanya saya yakin 100%. Yang pasti hal yang harus dilakukan itu Mbak, mungkin recovery ya. Recovery itu sangat benar-benar hal yang sangat penting di luar dari sepak bola ya Mbak. Jadi recovery itu emang benar-benar sangat membantu Mbak. Nanti sampai di final mereka sudah siap, recovery-nya sudah benar-benar sudah fresh, mental sudah bagus. Saya yakin Indonesia bisa mengalahkan Thailand. Oke, biasanya kalau 2 hari sebelum final yang dilakukan oleh pemain timnas itu seperti apa kalau dia harus recovery, tidak terlalu mengolah fisik ya? Apa, mempelajari strategi lawan kah, mempelajari pola permainan lawan kah atau seperti apa? Iya, itu tetap pasti ya Mbak, dengan melihat video-video juga. Kemudian recovery yang paling bagus mereka mungkin setelah pertandingan biasanya kita ada ice bath Mbak. Berendam di es, biar untuk yang capek-capek pas habis pertandingan itu biar langsung hilang. Biasanya kita kemarin di Timnas 16 begitu Mbak, begitu pertandingan, karena pertandingan 2 hari kan, habis ice bath, tidur yang cukup malam, siang gitu. Paling latihan cuma hanya sekali aja, itu pun hanya latihan-latihan ringan gitu Mbak. Oke, mungkin Bung Herdiman boleh menambahkan bahwa pelatih Thailand saat ini sedang mempelajari cara bermain, pola permain strategi dari tim Indonesia. Ini bagaimana? Itu pasti. Dan statement Isaro, pelatih Thailand, jelas saat mereka menghentikan Myanmar di semifinal. Usai semifinal, dia ditanya oleh wartawan Indonesia. Dan jawabannya adalah dia punya rentang waktu 2 hari untuk bagaimana bisa mempelajari kelebihan kekurangan Indonesia. Tapi Indra Safri juga begitu. Melakukan hal yang sama. Baik, prediksi skor Bung. Saya berharap ini partai final berakhir dengan 2 kali 45 menit. Ya. Dan hasilnya kita menang. Skornya 2-0. Wah, alhamdulillah. Kalau Bang Markus seperti apa? Prediksi skor untuk final? 1-0 Mbak, menang Indonesia. 1-0 ya. Baik, mudah-mudahan ini amin yang kenceng ini ya. Mudah-mudahan kita rindu emas, mudah-mudahan ini kondisi prima, mental, strategi, konsentrasi, permainan, kemudian ekstra cepat, hajar terus di awal sampai akhir ini mudah-mudahan untuk timnas U22 kita. Terima kasih Bung, terima kasih Bang Markus.